Jakarta, kota metropolitan berubah jadi lautan sampah. Ya, seperti biasa, habis banjir datanglah sampah. Ironisnya, sampah tidak hanya berada di kali dan sungai, namun telah menutupi kawasan pemukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta. Tumpukan sampah beserta lumpur memenuhi seisi rumah. Warga pun harus ekstra bekerja keras untuk membersihkan sampah dan lumpur dari rumah mereka. Ya disebut capek nggak capek deh. Kalau udah biasa sih mau dibilang udah nggak sebut. Ini iya. Banjir dan sampah bagi warga Kampung Pulo bak bencana tahunan yang terus-menerus berulang. Berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, Kampung Pulo merupakan salah satu titik yang rawan banjir di daerah Jakarta. Masih ada 24 titik lainnya di 4 kota administratif Provinsi Jakarta yang juga rawan banjir. Titik-titik ini mayoritas berada di sekitar aliran sungai dan kali yang ada di Jakarta. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, baik pemirsa, kembali di Talk to iNews dan di ujung telepon sudah ada Pak Haji Lulung Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pak Haji Lulung, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Pak Haji Lulung, saya dengan Rizka dari Talk to iNews. Ya, Rizka. Di studio ada Pak Nirwono Yoga dan juga Mas Hafiz dari Cyrus Network ya, yang sudah melakukan survei terhadap Jakarta. Pak Haji Lulung, 1 tahun pemerintahan Ahok Jarot, evaluasi dari Anda atau penilaian dari Anda sebagai Wakil Ketua DPRD? Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian. Intinya yang pertama saya katakan Ahok dalam penyelenggaraan pemerintahan DKI itu gagal. Kenapa? Tidak menjadi harapan masyarakat DKI. Satu sisi masyarakat DKI dituntut untuk wajib membayar pajak. Kemudian jadilah APBD, ya. Terus dan APBD yang sekarang pergub itu sebesar belanja tahun kemarin 69 triliun. Hari ini Pak Gubernur kita tidak dapat menyerap anggaran itu yang signifikan. Sedangkan tahun anggaran ini berakhir 1 bulan lagi, ya. Oke, artinya penyerapan anggaran masih belum sempurna. Kenapa? Hanya 34%. Oke, ya, hanya 34%. Dan itu juga hanya untuk belanja bayar pegawai dan tal. Tal itu telepon, air, dan listrik, ya. Kemudian tidak gagal dalam membangun komunikasi, bekerja sama dengan pemerintah yang terintegrasi dengan kita, katakanlah daerah Sanggahan. Contoh, pernah terjadi keributan, persoalan sodetan Kali Ciliwung dalam mengatasi banjir di pemerintahan Tangerang. Yang kedua, pernah bersatu dengan Depok persoalan air, persoalan air hujan. Yang ketiga kemarin, ya, artinya yang kemarin itu masalah sampah. Masalah sampah juga sudah diingatkan dalam LHP-nya BPK untuk dapat ditindaklanjuti, artinya ditindaklanjuti, diperbaiki, serta ditindaklanjuti. Nah, kegagalan Ahok ini dari kesemuanya, secara singkat saja barangkali, ini Pak Gubernur kita tidak pandai membangun komunikasi. Lebih-lebih membangun komunikasi dengan kami, ya, DPRD DKI. Sehingga anggaran belanja yang tadinya hampir 73 triliun di anggaran belanja 2015 sehingga menjadi 69 triliun. Itu akibat, ya, sebab akibatnya tidak terjalinnya hubungan baik, hubungan komunikasi yang dibangun oleh saudara gubernur kita. Ya, Pak Haji Lulung. Ya, kalau kita lihat dari kacamata perkotaan begitu, kalau Anda lihat apakah memang sudah ada keberhasilan dalam kurun waktu 1 tahun ini dalam pemerintahan Pak Ahok dan Jarot? Oke, saya masih melihat persoalan
jalan non tol, 6 ruas jalan non tol ya. Itu juga adalah, halo? Ya, ya. Itu juga adalah bukan konsep yang sesungguhnya punya gubernur kita sekarang. Itu adalah konsep yang gubernur Pak Wibowo. Ya. Dan kemudian hari ini ya, tapi dia menjalankan itu. Ada yang paling penting Halo? Ya, ya. Halo? Kami dengar, Pak. Ada yang paling penting barangkali bahwa Pak Ahok itu tidak ya berhasil di dalam ya memberantas korupsi. Memberantas korupsi? Ya. Tidak berhasil. Karena kenapa? Karena masih ada dugaan korupsi di dalam tubuh kepemerintahan yang dia pimpin. Oke. Ya. Kenapa? Karena konsep pemberantasan korupsi itu dia tidak miliki. Oke, Pak Haji Lulung, ini bukan dalam rangka Pak Haji Lulung, ini bukan dalam rangka Anda yang sering berseteru begitu kan dengan Pak Ahok, tapi ini murni. Ini kan kayak mengevaluasi. Ini kan ini terjadi sebenarnya ya. Ini yang terjadi pada yang sebenarnya sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan kepemimpinan Pak Ahok nih, Pak Haji Lulung? Begini, maksud saya tidak berhasil untuk memberantas korupsi karena dia tidak punya konsep. Artinya memberantas korupsi itu dari mana awalnya, pintunya dari mana, harus dari pencegahan. Ya. Kenapa bisa terjadi tindak dugaan korupsi atau yang sudah terjadi korupsi di badan tubuhnya tentang UPS? Kalau lelang barang itu kan sudah ada katalognya, harga katalog yang kemudian harga APBD-nya yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri misalnya 1 miliar. Dari harga katalog itu harus ada perbandingan harga satuan dari pabrik dong. Artinya dari pihak pabrik lah. Ya, baik Pak Haji Lulung, saya konfirmasikan kembali kepada narasumber kami yang ada di studio. Jangan ditutup ya Pak ya. Kita coba berbincang dengan 2 orang narasumber kita yang ada di studio. Ada Mas Hafiz dan juga Pak Nirwono Yoga. Ini ada tanggapan begitu ya dari DPRD sendiri bahwa memang belum berhasil membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Penyerapan anggaran juga masih belum baik begitu ya. Kalau boleh kita hadirkan, kita juga punya grafis nih terkait dengan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Ahok Jarot. Kita hadirkan ke hadapan Anda. Kalau tadi Mas Nirwono sempat mengatakan memang penyerapan anggaran ini memang belum sempurna begitu belum ya. maksimal ya. DKI Jakarta 19,39% penyerapan anggaran, kemudian Papua 21,74%, Kalimantan Utara 23,7%, Papua Barat 28,86% dan Riau 29,8%. Boleh Anda jelaskan Pak Nirwono? Ya, sebenarnya dalam 3 tahun terakhir ini ya, ini bukan tahun ini saja sih. Sebenarnya tahun 3 tahun ini yang tadi saya katakan, penyerapan kita tuh rata-rata tuh kalau sampai akhir tahun ini hanya sekitar 45 bahkan hanya 65%. Jadi kalau 45 sampai 65% itu kelebihannya sebenarnya lebih kena APBD dimasukkan ke modal BUMD DKI. Artinya kalau kita berkaca kepada pekerjaan dari SKPD yang menyerap anggaran tadi itu praktis memang di bawah 45% tadi. Nah, ada 3 yang kita amati ternyata di lapangan. Kenapa terjadi penyerapan sangat rendah? Yang pertama memang suka tidak suka harus diakui bahwa teman-teman SKPD ini belum siap dalam proses e-budgeting. Jadi lebih dari contohnya dari 1.500 gitu ya, itu hanya sekitar 100 sampai 200 saja program yang bisa masuk. Karena banyak program-program tadi mulai dari tidak lengkap administrasinya, dikembalikan berulang kali sehingga sampai dengan proses penyetujuan lelang itu waktu yang tersedia tidak cukup sehingga proyek tadi menjadi batal karena waktunya memang sudah sangat tidak cukup. Nah, ini mengakibatkan akhirnya kan tidak menyerap. Kemudian yang kedua yang kita juga lihat di lapangan ini juga karena reformasi birokrasi yang agak terlalu singkat ya. Dengan perubahan hanya 3-6 bulan posisi-posisi dari eselon 2, 3 dan 4 ini siapapun yang duduk di situ akan sulit untuk bekerja maksimal ya karena untuk posisi yang baru pun mereka kan harus mengenal internalnya dulu, merencanakan kemudian penyesuaian lah ya. Penyesuaian lelang sampai dengan eksekusi itu tidak cukup kalau 3 sampai 6 bulan. Apa sih efek terbesarnya kalau memang anggaran itu tidak terserap secara sempurna? Ya, kalau itu tidak terserap yang paling dirugikan itu sebenarnya pembangunan tadi. Seperti penanganan banjir dan transportasi menjadi tidak maksimal. Apalagi kalau tadi hanya untuk membayar operasional pegawai ya. Nah, yang menarik yang tadi saya obrolkan sebenarnya. Kenapa kok warga melihat ada perubahan di lapangan gitu ya? Ternyata setelah kita telusuri di lapangan,
banyak proyek-proyek yang secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat tadi itu justru karena ada campur tangan dua sebenarnya. Satu adalah bantuan dari pemerintah pusat, kemudian yang kedua adalah program yang melibatkan CSR. Saya bisa kasih contoh beberapa program tersebut, antara lain seperti pembangunan revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Riau. Ini lebih banyak pekerjaan dari PT Jakarta Propertindo-nya daripada, artinya CSR-nya lebih besar. Lebih besar daripada SKPD terkait. Satu. Kemudian pembangunan itu kan punya DKI, Pak. Betul. Artinya di sini SKPD yang harusnya mengerjakan seperti Dinas Pertamanan, Dinas PU yang bertanggung jawab terhadap harusnya lebih banyak berperan di situ. Harusnya begitu, sebagai ownernya gitu kan. Yang kedua tentu pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. Ini praktis dari 5 yang sudah diresmikan ini murni semuanya dari CSR. Nah, APBD-nya justru tidak ada dalam pembangunan. Kalau seandainya tidak tadi. ada bantuan-bantuan tersebut, apakah mungkin bisa akan dilakukan secara sempurna? Kalau itu tadi kalau tidak itu ada, terserap begitu mungkin bisa. Jadi sebenarnya tadi prosesnya ya. Sebenarnya tidak hanya itu ya. Maksudnya Jakpro pun sebenarnya milik DKI. Iya. Jadi Ahok hari ini itu lebih mempercayai dia kan daripada anak buahnya daripada SKPD terkait ya. Kita setuju sebenarnya dari pantauan media monitoring kita sebenarnya Ahok ini punya kecenderungan lebih percaya kepada BUMD-nya ketimbang dari buahnya langsung ya, PNS-nya. Jadi ada kecenderungan Ahok itu belum siap memberikan itu kepada SKPD-nya. Jadi dia jalan lewat BUMD itu. Jadi bukan Ahok juga mengerjakan gitu, tapi karena semuanya dioper ke BUMD. Jadi enggak dengan fasilitas yang ada. Benar Pak Nirwono Yoga tadi bilang. Mungkin SKPD-nya belum bisa ngikutin langkah Ahok, tapi profesional BUMD udah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji Lulung kaitannya dengan komunikasi yang tidak baik begitu dengan DPRD, kemudian cara memimpin yang masih membawa arogansinya, gitu kan? Itu kan juga menjadi salah satu hal yang belum kita bicarakan dari tadi sebenarnya. Satu hal yang kepuasan masyarakat tidak hanya tentang pembangunan, tidak hanya tentang udah bikin apa, udah apa yang saya rasakan. Ada satu hal lagi tentang nilai. Tentang nilai, apa yang dia rasakan. Setuju nggak dengan statement yang dilakukan oleh Ahok? Nilai yang dianut oleh Ahok, citra Ahok itu. Ini kaitannya dengan gaya kepemimpinan. Iya, citra Ahok itu sama nggak dengan nilai yang dia punya? Hasilnya? Itu udah, dari hasil kita masyarakat itu menilai gubernur ini. Kalau dia disuruh memilih pemimpin hari ini, mereka memilih 3 kriteria utama. Jadi merakyat tuh udah paling bawah. Zaman Jokowi sudah lewat. Yang pertama tuh berani dan tegas. Yang kedua tuh jujur anti korupsi. Yang ketiga tuh saya lupa ada 2 hal itu yang pertama. Jadi ada perubahan masyarakat itu sekarang melihat pemimpin ini nilainya apa. Itu yang kita nggak bisa mengkorelasikan itu secara langsung. Tapi ada fakta, ada nilai yang nilai juga oleh masyarakat. Kita melupakan beberapa hal. Ada begal APBD yang besar, ada pembahasan APBD yang tahun bulan Maret sampai April itu menyebut isu nasional. Pertanyaannya, kenapa kisruh Ahok bisa jadi isu nasional? Kenapa masalah sampah enggak? Kenapa masalah banjir enggak segitu besar, lebih besar dari ini? Kata siapa tidak menjadi isu nasional? Justru banjir ini menjadi perhatian publik loh. Tapi tidak sebesar itu kan? Tidak sebesar kisruhnya APBD. Kisruh APBD itu luar biasa. Media monitoring kita tuh udah ratusan ribu berita loh. Sampah tidak terlalu. Cuman karena ketika kita ngomong sampah, yang terlibat itu hanya Pemprov Bekasi, Pemda Bekasi dengan DKI. Sementara ketika, jadi gini, misalkan dibangun MRT di Jakarta, dibangun pembuangan sampah di Jakarta. Masyarakat di Padang, masyarakat di Aceh, masyarakat di Papua, saya pengen MRT enggak. Tapi cuman ketika terjadi kisruh APBD di Jakarta, dia pengen lihat APBD saya kayak gimana. APBD daerah masing-masing. Nah itu, inspirasi itu yang dapat. Jadi Ahok ini perlahan ikonik itu bukan masalah pembangunan saja. Tapi apa nilai yang dia wakilkan. Nah itu yang susah. Itu perbedaan dengan Pak Haji Lulung. Pak Haji Lulung terkenal loh. 3 dari 5 orang di DKI ini kenal Pak Haji Lulung. 1 dari 3 yang kenal itu suka Pak Haji Lulung. Jadi bukan berarti kita nggak ngomong tentang antagonis, kita ngomong tentang protagonis. Kita ngomong nilai apa yang diwakilkan. Baik, kita lanjutkan kembali nanti ya. Saya harus break terlebih dahulu. Pak Haji Lulung, Anda masih bergabung bersama kami